responden dalam penelitian ini dengan metode total kalkulasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, pencatatan dan wawancara dengan pegawai atau responden dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data dan wawancara langsung serta kuesioner dengan responden mengenai masalah yang diteliti dan kemudian disusun untuk tabulasi dalam bentuk persentase. Selanjutnya, operasional variabel. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian, variabel bebas. Variabel bebas ada 4. Yang pertama, pemahaman, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang lebih baik. Variabel terikat ada 1, kepuasan kerja. 5. Selanjutnya, Kesimpulan. Dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis jumlah dari variabel pemahaman yang memberi pernyataan sangat tidak setuju dan sangat tidak setuju. Setuju sebanyak 7,2%, netral sebanyak 12,8%, setuju dan sangat setuju sebanyak 80%. Jumlah dari variabel kesenangan yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 3,6%, netralnya 12,8%, setuju dan sangat setuju sebanyak 3,6%. Jumlah dari variabel pengaruh pada sikap yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 3,6%, setuju netral 4,6% dan sangat setuju sebanyak 81,8%. Jumlah dari variabel hubungan yang lebih baik yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 1,9%, netral sebanyak 12,2% dan setuju dan sangat setuju sebanyak 5,4%. Jumlah dari variabel kepuasan kerja yang memberikan pernyataan sangat tidak setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Netral sebanyak 11% dan setuju dan sangat setuju sebanyak 89%. Hasil akhir dari keseluruhan variabel yang terdiri dari variabel pemahaman, variabel kesenangan, variabel pengaruh pada sikap, variabel hubungan yang makin baik, dan variabel kepuasan kerja mendapatkan nilai sebesar 83,95%. Dengan demikian terjawab sudah hasil penelitian yang ada dan yang penulis lakukan. Dengan kata lain, hipotesis diterima. Saran berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat direkomendasikan beberapa hal mengenai hal-hal yang berkenaan dengan objek penelitian. Antara lain, diharapkan kepada seluruh pegawai pada kantor camat, kecamatan atau adil dapat memperbaiki komunikasi terhadap sesama pegawai ataupun masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan pada kantor camat, kecamatan atau adil. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Panuriati yang telah membacakan isi ringkas skripsinya. Sesi pertama selesai, dimasuki sesi kedua pengujian. Sudah siap, Lady? Siap. Kesempatan pertama kami berikan Pak Mimin Surai. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat kepada kedua pembimbing sekaligus penguji sidang skripsi pada hari ini,
yang teristimewa kepada saudari Van Nuriati Salah. selaku peserta yang pada hari ini skripsinya disidangkan, diujiankan, sudah siap untuk mempertanggungjawabkan. Baik, dalam kesempatan ini saya ditugaskan untuk menguji saudari sejauh mana pemahaman tentang skripsi yang sudah dibuat, sejauh mana tanggung jawab tentang isi yang sudah dituangkan dalam skripsi ini, dan saya ditugaskan menyampaikan atau memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait tentang penulisan skripsi, isi skripsi, dan pengetahuan umum selama saudari menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Lampung. Siap? Saya butuh jawaban yang baik dan benar. Ya. Kalau jawaban baik tapi tidak benar, maka nilainya juga tidak baik. Jawaban benar tapi tidak baik juga sebaliknya, ya. Jadi harus dua-dua. Jika ada pertanyaan yang saya ajukan ternyata kurang jelas, silakan ditanya ulang. Kalau tidak bisa dijawab atau bingung, ragu, silakan jawab pas supaya saya bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Siap ya Saudara Panuyati? Baik, untuk yang pertama saya ingin menanyakan yang menjadi fokus dalam penelitian ini apa? Saya ingin mengetahui sejauh mana pentingnya komunikasi organisasi untuk mencapai kepuasan kerja pada kerjasama kecamatan Batu Kabupaten Tangerang. Fokus penelitiannya di komunikasi organisasi, sehingga dapat dirumuskan menjadi rumusan masalahnya apa? Apakah komunikasi organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai pada kerjasama kecamatan Batu Kabupaten Tangerang? Dari rumusan masalah, apa yang diangkat menjadi sebuah hipotesa atau hipotesis? Dugaan apa? Dugaan saya sendiri Pak, bahwa komunikasi organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada pegawai kerjasama kecamatan Batu Kabupaten Tangerang. Coba diulangi. Apa hipotesa? Dugaan sementara. Ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dugaan sementara, apakah komunikasi organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai pada kerjasama kecamatan Batu Kabupaten Tangerang? Apa beda rumusan masalah dengan hipotesa kalau jawabannya sama? Sama nggak jawabannya? Sama ya. Yang saya tanya hipotesanya, kenapa dibolak-balik jawabnya ke rumusan masalah ini? Pas. Hipotesa apa? Ada skripsi, silakan dibuka. Jangan paksakan diri, kalau tidak sanggup menghafal jangan dipaksakan. Diduga apa? Diduga komunikasi organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai pada kerjasama kecamatan Batu Kabupaten Tangerang. Baik, dari seluruh populasi yang ada di kantor Camat Betung Atuh Kabupaten Nagaraya yang menjadi sampel berapa orang? 11 orang. 11 orang.
Kenapa 11 orang? Karena Karena apa? karena pegawai pada kantor camat Ya, terus karena pegawai kantor camat kecamatan mengatur kabupaten Medan Raya sebanyak 11 orang dikarenakan itu mengingat populasi yang tidak begitu banyak, maka sampel yang diambil adalah seluruh populasi yang menjadi responden dalam penelitian ini dengan data populasi. Jadi pegawai kantor camat Betung-Watu itu 11 orang, Iya, Pak, ya. termasuk dengan camatnya sendiri, termasuk dengan Pak Camat. Ada camat di situ, ada sekcam, ada kasih trantip, ada kasih apa lagi di situ? Yang diangkat 11 orang pegawai kantor camat seluruhnya, PNS atau khusus PNS saja, atau sudah seluruhnya PNS dengan tenaga kontrak, honor dan seluruhnya? PNS saja 11 orang. Ada datanya, ada dilampirkan absennya di sini. Kenapa tidak? Tidak ada ya? Betul ada melakukan penelitian di kantor camat? Bisa dibuktikan dengan baik secara data atau dokumen? Kenapa tidak bawa? Berarti belum siap untuk sidang. Dalam sidang, dalam ujian itu harus lengkap semua. Dalam skripsi ini ada nggak bukti bahwa saudari Vanuriati telah melakukan penelitian di kantor camat Betung? Ada nggak yang bisa dibuktikan? Apa? Kondisioner. Apa? Bisa diulang? Kuesioner. Apakah kuesioner yang diberikan ini sudah menjamin ini sebagai bukti bahwa ada melakukan penelitian? Kan bisa saja kalau saya berasumsi bahwa saudari mengolah kuesioner ini, memanipulasi kuesioner, dibuat sendiri, dijawab sendiri. Nah, bukti lain mana bahwa memang benar saudari telah melakukan penelitian di kantor camat? Ada surat perintah atau surat izin melakukan penelitian? Ada? Kenapa nggak dilampirkan di sini? Surat dari kampus ke kantor camat ada? Kenapa nggak dilampirkan di sini fotokopinya? Surat balasan dari kantor camat ada? Kenapa nggak dilampirkan? Jadi coba kasih jawaban satu aja yang saya tanya tadi, untuk membuktikan bahwa benar melakukan penelitian, setelah melakukan penelitian di kantor camat Betung-Watu, baik secara dokumen, data, dokumentasi kah, atau apa? Sehingga hari ini kalau saya lihat skripsinya ini, oh ya, walaupun data-data lain masih belum lengkap, paling tidak ada satu saja bukti bahwa membenarkan telah selesai melakukan penelitian. Coba buka skripsinya dari halaman pertama sampai halaman terakhir, coba buka. Ada nggak bukti saja? Susah pertanyaannya atau bagaimana? Bingung? Kan saya udah bilang kalau kurang jelas pertanyaannya silahkan tanya ulang. Pas, belum ada jawaban, nggak ada nilai. Saya belum nanya isinya lagi nih, masih saya tanya bukti telah melakukan penelitian di mana.
Tadi saya tanya, ada lampirkan surat dari kampus ke kantor camat, surat balasan dari kantor camatnya menyatakan bahwa telah selesai. Nggak ada lampiran. Nah, lampiran lain ada nggak? Atau apa lagi data-data lain? Di karakteristik responden. Apa itu di karakteristik responden? Halaman akhir apa? Hasil berpikir Oke. Nanti dipikir lagi ya. Dipikirkan ulang tentang pertanyaan saya yang sederhana ini. Nanti saya udah buka-buka padahal kamu nggak lihat. Nah, saya buka lagi, nggak lihat lagi. Nih saya buka nih, lihat. di ini Pak, di foto di belakang. Di belakang Pak. Nah, saya awalnya ragu, benar nggak nih Saudari Vanuriati ini telah melakukan penelitian? Karena nggak ada dokumen-dokumen lampiran yang menyatakan bahwa sudah melakukan penelitian. Tapi karena ada satu lembar dokumentasi, nah ini boleh dijadikan rujukan, bukti bahwa benar. Nah, ini kenapa pemerintah Aceh Dinas Sosial? Kenapa fotonya di depan pamflet Dinas Sosial? Kemarin bisa lagi fotokopi nggak nambah BU Pak. Nggak bisa dikembalikan jauh Pak. Tunggu, penelitian di mana tuh? Udah sama Pak. Ini kenapa pamfletnya kantor Dinas Sosial Aceh? Nggak bisa. Oh, Dinas Sosial Puspelkesos Kecamatan Betung. Kesos nih, kesejahteraan sosial. Hah? Salah siapa? Mana Pak? Sini. Penelitiannya di mana? Udah sama Pak. Ini kok fotonya lain? Nggak ada lagi Pak. Dia baca puskesmas. Puskesmas. Enggak ini Pak. Puspelkesos. Hah? Salah. Salah. Ini foto siapa nih yang di depan? Sendiri Pak. Hah? Sendiri. Siapa yang foto di situ? Apa kan sama nggak ada lambang? Nggak ada lambang. Karena lagi ini Pak lagi buat. Lagi renovasi. Jadi pamfletnya depan kantor camat nggak ada. Ini ada. Ini yang ada, ambil yang ini. Nggak boleh. Nggak cocok lah. Tak betul. Paham ya? Ni. Paham kan? Tidak boleh seperti itu. Nanti foto ulang di sana. Kok ada sosial ni? Kesos. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Saya nggak banyak-banyak aja. Sedikit sederhana saja, yang mudah-mudah saja. Dalam latar belakang masalah, sebelum saudari mengangkat sebuah rumusan masalah, ada tidak menceritakan sedikit fenomena yang muncul pada saat observasi awalkah dia, pada saat pertanyaannya saya ulang. Pada latar belakang, apakah ada menceritakan fenomena atau masalah sebagai fakta empiris dia sehingga dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah? Ada nggak menceritakan masalah yang muncul? Saudari melakukan penelitian karena ada masalah kan? Apa masalahnya? Misalnya Pak, komunikasi kurang, misalnya komunikasi Komunikasi antar siapa dengan siapa? sesama karyawan seperti menyapa Karyawan mana? karyawan di kantor itu Pak. Ini meneliti di kantor, di dinas, di kantor camat atau di toko? Kenapa pakai karyawan? Biasanya karyawan itu di toko, di swalayan, di perusahaan-perusahaan. Ini di kantor camat. Apa? Jangan-jangan ditulis di sini karyawan? Siapa? Apa yang ditulis? Namanya apa? Orang yang kerja di kantor camat namanya apa? Susah pertanyaannya. Mungkin saya nggak ada. Siapa yang bekerja di kantor camat?
Coba lihat di populasi dan sampel tadi aja, baca aja di situ yang tadi pernah dijawab tadi. Jangan susah-susah nanti mempersulit diri sendiri nanti. Saya tujuannya mempermudah. Hah? Pegawai. Nah, jangan bilang karyawan. Ya. Pegawai. Jadi komunikasi antar siapa dengan siapa tadi yang kurang bagus katanya ya. Ya. Itu masalahnya. Komunikasi dari siapa dengan siapa? Antara pegawai dengan atasan. Siapa atasannya di situ? Camat. Berarti benar tuh. Pak Camat nggak cocok atau komunikasinya kurang bagus terhadap dengan karyawan, dengan pegawainya, atau pegawainya kurang bagus komunikasi dengan camatnya, begitu. Dari pegawai jangan mengarang. Ada melakukan penelitian kan? Ada nggak menceritakan masalah itu di dalam latar belakang? Ada nggak menceritakan bahwa pegawai sejauh ini, pegawai kantor camat antar pegawai dirasakan komunikasi masih kurang baik, atau komunikasi antara pegawai dengan pimpinan dianggap kurang baik sehingga berpengaruh terhadap kinerja atau berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang pengaruh komunikasi organisasi. Ada nggak ditulis di latar belakang? Ini contoh yang saya sebutkan tadi. Ya. Coba lihat halaman 2. Halaman 2 di alinea kedua. Coba dibaca. Coba dibaca agak keras sedikit. Kantor camat kecamatan Betung. Ini yang dibahas Betung Atuh. Sana ada berapa Betung? Camat dua-dua? Enggak, maksudnya Betung bawah kecamatan juga. Betung atas kecamatan juga. Betung Atuh namanya. Nah, berarti kantor camat kecamatan Betung mana nih yang mau dibahas? Betung Atuh. Sebagian pegawainya masih memiliki, ya terus dibaca. Perusahaan mana nih pada kebun sawit? Ganti. Ya, itu diganti. Ya, jangan ngawur. Penelitian di kantor camat, jangan bicarakan perusahaan di situ. Disebabkan oleh terus. Salah satunya tingkat kepuasan pegawainya yang berbeda-beda. Pegawai yang memiliki kepuasan yang masih rendah masih merasa bahwa kesejahteraan belum terpenuhi, seperti dalam hal gaji, pemberian prestasi kerja, informasi, pola karir yang belum jelas, serta proses rekrutmen hingga menempatkan posisi kerja yang belum dapat ditetapkan dengan baik. Ya. Di sini menceritakan bahwa kesejahteraan pegawai belum terpenuhi dalam hal gaji, pemberian prestasi, informasi pola pikir yang belum jelas, serta proses rekrutmen. Ya kan?
Ada nggak menceritakan tentang komunikasi organisasi? Waalaikumsalam. Yang saya maksud, permasalahan yang ingin diangkat ini diceritakan dalam latar belakang ini yang berkaitan dengan komunikasi organisasi itu. Yang tadi saudari katakan bahwa komunikasi antar sesama pegawai atau komunikasi dari pegawai dengan pimpinan yang masih dianggap masih minim, miscommunication, sehingga mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, ini satu bait lagi atau satu alinea lagi, satu paragraf lagi dibuat fakta empiris, sehingga dapat dirumuskan masalah apakah komunikasi organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai. Ya, hipotesa diduga bahwa berpengaruh atau tidak dalam hipotesanya. Berpengaruh, diduga komunikasi organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai, kan begitu? Nah, berdasarkan hipotesa yang saudari angkat sendiri, saudari anggap sendiri, itu kan anggapan sementara, dugaan sementara ya. Hasil penelitian menunjukkan ke arah yang mana? Apakah hipotesa diterima atau ditolak? Tidak diterima. Oh, diterima. Apa alasannya? Mana buktinya? Saya tidak menyatakan ini salah, enggak. Cuman kan yang namanya uji ya kan, isinya sudah benar semua. Apa buktinya? Kalau hipotesa itu diterima. Pas. Udah berapa pas? Berapa pertanyaan yang udah dijawab? Ada pertanyaan yang udah bisa dijawab dari tadi? Belum ya? Ada? Apa aja yang udah? Minimal harus ada 5 jawaban yang benar. Baik, coba buka halaman 46. Sudah? Sudah? Coba dibaca isi dari kuesioner yang dibuat pada uraian, pada variabel kepuasan kerja, uraian nomor 1 saja, yang keras. Saya merasa puas jika Anda dan teman-teman kerja saya saling menghormati. Bagaimana pengertiannya itu? Saya merasa puas jika Anda dan teman-teman kerja saya saling menghormati. Gimana pengertiannya? Paham nih? Pernyataan yang saudari buat sendiri ini paham? Seandainya ini saya yang buat ya, kemudian saudari Vanoriati ya, saudari Vanoriati terima nih isi kuesioner, terus baca, paham nggak nih? Menjawabnya bingung, yang mana mau saya jawab nih? STSK, TSK, mau jawab netral atau setuju atau sangat setuju? SS. Paham nggak kalau saya kasih kuesioner ini? Paham nggak saudari? Apa maksud nih poin nomor 1 nih? Saya merasa puas jika Anda dan teman-teman kerja saya saling menghormati. Gimana pengertiannya? Nggak paham dulu nggak itu pernyataannya itu bagaimana? Hah? Kurang apa? Kurang paham. Yang buat ini siapa?
Ya, yang buat kenyataan ini, yang buat kuesioner ini siapa? Saudari sendiri kan? Kenapa buat sendiri, nggak paham sendiri? Bagaimana orang lain nanti? Ketika ada orang yang nanya, ini sebelum saya isi ini saya nggak paham nih, kayak mana maksudnya? Bisa dijelaskan? Hanampu tanya yang ni, jauh pupu yang dalam. Seperti itu ya, ujungnya. Berat, Vanuriati? Berat pertanyaannya? Bingung. Berat pertanyaannya? Enggak berat kan? Oh, cara menjelaskannya enggak paham, enggak bisa gitu ya, sulit untuk diungkapkan ya. Anda lihat di situ variabel kepuasan kerja. Jadi dalam penulisan kuesioner yang ada kaitannya dengan kepuasan yang dapat mempengaruhi, yang dipengaruhi oleh variabel sebelumnya, komunikasi organisasi. Seharusnya pada uraian itu menceritakan tentang komunikasi organisasi sehingga kepuasan kerjanya itu dapat. Jelas ya? Baik, selanjutnya ada apakah menggunakan metode penelitian atau buku menggunakan panduan penulisan skripsi STEMI? Ada. Mana buktinya? Di daftar pustaka. Ada ditulis di situ. Siapa penerbitnya? Penerbitnya mana? Dari mana tuh penerbitnya tuh? Perusahaan mana? Jakarta. Institusi apa? Buku panduan penulisan skripsi STEMI. Penerbitnya dari Jakarta itu apa namanya perusahaan yang menerbitkan itu? Gramedia. Luar biasa. Dibaca, jangan asal dijawab. Dibaca di penulisan di daftar pustaka itu dibaca. Buku pedoman penulisan skripsi 2017. Penerbitnya Oke. Saya rasa cukup dari saya. Nanti kalau banyak-banyak kali pun nanti makin ngawur terus jawabannya ya. Saya kembalikan ke Pak Tua. Makasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.